Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj melarang penggunaan atribut Nahdlatul Ulama atau NU dalam rencana unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada 4 November mendatang. Said juga meminta para pengunjuk rasa tetap menjaga ketertiban. Unjuk rasa rencananya digelar sejumlah ormas Islam terkait dugaan penistaan agama calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur. Dua, kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara proaktif terus menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU, atribut-atribut NU, termasuk Ansor, TNI, IPNU, PBNU, dan seterusnya, untuk tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamannya NU. Pemirsa, Pilkada Serentak 2017 menjadi ujian kedua bagi keberlangsungan pesta demokrasi di Indonesia. Masa kampanye telah resmi dibuka hari ini dengan diawali deklarasi pilkada damai di berbagai daerah. Bawaslu dan Polri telah bersiaga mencegah konflik dan kecurangan di daerah rawan. Sebanyak 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten turut dalam konstelasi pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 mendatang. Hajatan politik ini diharapkan menjadi tonggak lahiran demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun harapan ini bukan tanpa rintangan. Isu sara hingga kampanye hitam yang berpotensi memicu konflik sosial kerap menjamur jelang perhelatan pilkada. Mengantisipasi hal ini, Bawaslu menyatakan siap mengambil tindakan tegas bagi pelanggar karena telah memiliki payung hukum yang kuat. Saya kira catatan krusial dari 2015 ke 2017 ke depan, ini kami lebih mudah untuk melakukan pengawasan dengan catatan beberapa pasal yang lebih tegas dan lebih tanda petik kejam buat pasangan atau tim kampanye yang coba-coba untuk melakukan pelanggaran misalnya. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, ada 4 daerah dengan indeks kerawanan pemilu tinggi yang patut diantisipasi, di antaranya Provinsi Aceh dan Papua. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan jajarannya telah merapatkan barisan untuk turut mengawal jalannya pilkada. Nanti mewaspadai provinsi-provinsi, paling tidak 3 provinsi yang kita anggap nanti kita atensi khusus, yaitu di Jakarta, Aceh, dan Papua Barat. Ini. Nah, untuk itu kita terus melakukan evaluasi 3 daerah ini, ya. Mana saja potensi kerawanan ini kita berupayakan untuk netralisir dulu, sambil kita menghitung kekuatan kita yang untuk kita kerahkan ke 3 daerah ini. Pilkada Serentak 2017 memang seharusnya menjadi kebanggaan, bukan justru ancaman keamanan. Karena ini menjadi bukti bahwa demokrasi ditegakkan di bumi Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Hari pertama masa kampanye, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta mulai bertemu warga di sejumlah wilayah berbeda di DKI Jakarta. Kandidat calon wakil gubernur petahana Jarod Saiful Hidayat mengunjungi warga Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski sudah masuk masa kampanye yang ditentukan KPUD DKI Jakarta, dirinya membantah kalau kegiatannya hari ini merupakan satu bentuk strategi kampanye. Selesai sholat Jumat, dirinya kemudian menuju rumah RW setempat untuk memberikan solusi kepada warga yang sudah berkumpul terkait daerah tersebut yang sering dilanda banjir. Hari pertama kampanye, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni belum menyampaikan visi misi di depan halayak. Agus lebih memilih sholat Jumat sekaligus meminta restu dari Imam Masjid Sunda Kelapa. Putra Presiden Republik Indonesia ke-6 ini mengaku permintaan doa restu sangat penting karena memiliki kekuatan tersendiri. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belusukan ke Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Anies belusukan untuk mengetahui penyebab tingginya harga bahan makanan pokok.
Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mengatakan akan memperpendek rantai distribusi dan akan merevitalisasi pasar agar pembeli dan penjual lebih nyaman ketika berada di pasar tradisional. Tim Liputan, Metro TV. Saya akan melihat kepada Mbak Rustika terlebih dahulu. Apa saja tren-tren yang sedang dibicarakan oleh masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan publik atau media itu memuat sesuatu yang positif tentang penyelenggaraan pilkada. Setidaknya sampai hari ini, sebelum tadi siang. Jadi penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia gitu itu mendapatkan porsi sebanyak 10.500 pemberitaan di media online dari 589 media online di Indonesia. Dan kita bisa melihat bagaimana situasi pilkada di Indonesia, dan di sana kita bisa melihat ada warna merah. Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa persoalan tentang keamanan yang ada di seluruh Indonesia itu menjadi salah satu hal yang paling banyak disebutkan oleh media. Keamanan. Betul, tentang keamanan. Tidak hanya Polda Metro Jaya atau hanya Polda Metro Jaya atau keamanan secara keseluruhan? Kebetulan pembicaraan tentang Polda Metro Jaya itu mendominasi karena 50% dari pemberitaan tentang pilkada di Indonesia itu didominasi oleh pilkada DKI. Jadi ketika salah satu disebut bahwa Polda di DKI itu termasuk hal yang rawan, maka Polda Metro Jaya sudah berada di depan. Dan kemudian kita sebenarnya di beberapa daerah yang cukup rawan juga banyak dibicarakan oleh media, tetapi bukan terkait dengan kerawanan, Mas. Tetapi misalnya seperti di Papua Barat, itu adalah isu-isu terkait di Papua Barat dan lagi-lagi tentang pengamanan selalu mendapat sorotan. Dan sebenarnya ketika kita bicara tentang pilkada, selain soal rapat pleno, itu adalah soal nomor urut yang menjadi perbincangan di seluruh media online. Sampai hari ini. Karena apa? Karena 4 dari petahana yang muncul masuk ke dalam Pilgub tahun ini itu semuanya mendapatkan nomor urut 2. 4 dari petahana di 101 wilayah? Ya, dari gubernur. Jadi dari 7 gubernur, 5 diantaranya itu petahana, dan 4 diantaranya itu mendapatkan nomor urut 2. Dan itu ternyata mendapat respon yang cukup positif dari masyarakat gitu. Antara positif dan negatif gitu. Jadi mereka yang mereka rata-rata kebanyakan optimis dengan angka yang diberikan itu. Ada juga beberapa orang yang dia sebagai pengamat spiritual pun turut serta untuk membicarakan tentang Mbak Rustika, saya akan tahan Mbak Rustika di sana karena kita akan mengupas lebih dalam mengenai faktor keamanan yang pertama yang menjadi perhatian dari netizen. Pak Juri, bagaimana faktor keamanan dapat diantisipasi oleh KPU Republik Indonesia di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada? Ya, memang salah satu yang sejak awal dipikirkan oleh penyelenggara dan polisian itu adalah faktor keamanan ketika pilkada dilakukan secara serentak. Pilkada secara serentak itu artinya ada distribusi aparat keamanan yang lebih luas sehingga membutuhkan pengamanan yang lebih ekstra ya ketimbang pilkada yang dilakukan secara parsial seperti selama ini kan. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya dari teknis penyelenggaraan dan koordinasi dengan aparat keamanan dengan kepolisian Republik Indonesia ini sebenarnya sudah sejak awal diantisipasi. Bahkan Bawaslu sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang punya potensi kerawanan tinggi, sedang dan biasa, dan kita merujuk antara lain pada pemetaan Bawaslu dan aparat keamanan sudah itu menjadikan sebagai salah satu. Berarti alokasi dari aparat keamanan akan merujuk pada alokasi terbesar pada wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan yang lebih tinggi, sedang dan juga mungkin yang tidak rawan seperti itu ya Pak? Ya, kalau dari sisi KPU sebetulnya kita tidak pernah membuat peringkat ya atau tidak membeda-bedakan tingkat kerawanan daerah satu dengan daerah lain karena bagi kami seluruh daerah harus memegang satu standar yang sama dalam pelaksanaan pilkada dan pihak keamanan juga sudah bisa menyesuaikan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi pengamanan di masing-masing daerah. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Nasrullah, saya akan ke Mbak Tika. Mbak Tika, siapa saja influencer yang Anda pantau di media? Baik. Kita akan lihat bahwa ketika kita bicara tentang influencer, jadi orang yang paling banyak dikutip oleh media terkait dengan pilkada, ternyata nomor 1 masih didominasi oleh Basuki Cahayapurnama. Kenapa demikian? Walaupun dia sudah sedikit bicara, tapi ternyata sedikit bicara banyak dikutip gitu. Nah, itu adalah menjadi salah satu influencer terbesar. Dan kemudian kita juga bisa melihat ada 3 influencer penting di sana. Dia adalah dari
Tito Karnavian, kemudian ada Gatot Nurmantio, dan satu lagi adalah Kapolda DKI Irjen Pol M. Iriawan. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara tentang pilkada di seluruh Indonesia, masalah faktor keamanan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian publik. Di sini juga dibuktikan dengan 3 nama tersebut. Dan kemudian ada nama Cahyokumolo karena bicara soal PLT, dan kemudian beberapa semuanya dari kandidat, betul. Oke, tampaknya kita lihat di sini bahwa pejabat penyelenggara yang paling banyak dikutip di antara dari kandidat dan juga aparat keamanan adalah Bapak Sumarno, Ketua KPU DKI Jakarta. Tampaknya Bawaslu juga saya tidak melihat ada statement yang kemudian banyak dikutip. Apakah Bawaslu kurang mensosialisasikan kepada masyarakat atau kurang berbicara di tengah masyarakat? Saya pikir nggak seperti itu juga. Bawaslu ya saya pikir ini karena memang peringkat yang teratas lah ya yang disampaikan. Bawaslu tetap melakukan proses komunikasi itu, dan Bawaslu lebih real masuk menyentuh ya, langsung ke masyarakat. Berbagai hal yang dilakukan Bawaslu, sosialisasi turun ke bawah dan membangun hubungan koordinasi dengan beberapa stakeholders. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk menindaklanjuti hasil indeks kerawanan pemilu yang telah dirilis oleh KPU beberapa waktu yang silam itu. Oleh Bawaslu? Iya, oleh Bawaslu. Dan itu sebagai langkah upaya preventif ya, untuk mencegah di antara berbagai segala potensi yang akan muncul. Nah, langkah-langkah real itu yang lebih banyak dilakukan oleh Bawaslu, menyentuh lapisan masyarakat, dan proses pelibatan, siapa yang dilibatkan di masyarakat itu adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dari berbagai pihak, yang kira-kira kami sudah identifikasi potensinya seperti ini. Nah, oleh sebab itu pola pendekatannya adalah pola pendekatan yang relatif bisa diselesaikan berdasarkan keberadaan situasi yang ada di daerah tersebut. Jadi pola-pola kearifan masyarakat lokal itu yang dikedepankan. Anda kemarin sudah merilis dari daerah-daerah yang paling rawan untuk menyelenggarakan pilkada. Yang pertama adalah Papua Barat, Aceh, dan juga kemudian Provinsi Banten. Nah, Mbak Tika, apakah 3 daerah tersebut memang daerah yang ternyata di media sosial mempunyai perbincangan yang banyak? Daerah mana saja yang paling banyak dibicarakan? Kalau dalam waktu 4 hari terakhir itu daerah yang paling banyak dibicarakan di media sosial, di media online itu ada 3. Yang pertama adalah Aceh, kedua DKI, dan ketiga adalah Gorontalo, Pak. Jadi biasanya kita bicara bad news is good news gitu kan. Jadi ketika kita melihat bahwa situasi di Gorontalo itu ada sedikit masalah sejak awal, itu ternyata media menyoroti hal tersebut gitu. Dan itu kita bisa lihat dari top issue yang ada di wilayah 3 Gorontalo tersebut gitu. Dari awal memang sudah terlihat bagaimana media itu memframing situasi mencekam pada saat rapat pleno misalnya gitu. Pada saat di Gorontalo? Betul, di Gorontalo. Terus yang kedua ada beberapa pasangan yang saling melaporkan gitu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan terpidana, Pak, gitu. Jadi urusan terpidana itu ternyata tidak menjadi menu utama di Gorontalo, tapi juga menu utama di seluruh Indonesia. Mereka membicarakan tentang pilkada yang ada di Gorontalo, seperti di dalam isu yang ada di sini. Betul. Baik. Pak Juri, saya ingin meminta klarifikasi di sini, karena Gorontalo yang tadinya tidak dinilai rawan, tapi dengan proses yang penetapan pasangan calon yang menemui kendala teknis, kemudian menjadi satu isu dari mungkin tindakan ejekan yang kemudian terjadi dari deklarasi damai yang kita lihat di Gorontalo. Bagaimana sikap KPU dalam menjaga agar situasi dan tetap kondusif? Memang sejak awal betul Gorontalo itu punya atau ada kegamangan dari penyelenggara untuk menetapkan pasangan calon ya. Setelah sebelumnya juga ada tanda kutip masalah terkait dengan isu terpidana dari salah satu pasangan calon ya. Kemudian nambah lagi isu yang kedua mengenai ijazah dari pasangan calon, sehingga dari kegamangan itu sehingga KPU pada saat mau menetapkan pasangan calon pun harus ke Jakarta konsultasi dengan KPU, dan kemudian balik ke sana sudah lewat tengah hari, dan penetapannya jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi penetapan pasangan calonnya. Jadi akhirnya betul itu kemudian menjadi perbincangan di mana-mana karena isunya sensitif kan. Satu tentang terpidana, kedua mengenai keabsahan ijazah dari pasangan calon. Kami menyampaikan kepada KPU di sana, Gorontalo, tetap berpegang teguh pada aturan, hadapi setiap masalah dan sampaikan kepada masyarakat atau para pihak apa masalah sebenarnya, sehingga orang kemudian tidak menduga-duga atau orang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu keamanan hanya karena tidak tahu masalahnya. Baik. Kita tahan dulu di sana, Pak Juri.